Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan para pahlawan kita yang telah gugur, yang telah pergi duluan sebelum kita, yang sudah berjuang untuk negara kita. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, saya absen dulu. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, saya akan sedikit mengulang tentang materi minggu lalu yang sudah kita bahas, yaitu tentang materi laporan teks observasi. Dari teks tersebut, apakah kalian sudah paham semua? Apakah kalian sudah bisa membuat laporan teks observasi? Oke, saya harap dan saya yakin kalian sudah bisa mengerjakan ya. Selanjutnya adalah tentang teks eksposisi. Di minggu kemarin kan sudah saya perintahkan kalian untuk belajar di rumah dan mencari tahu dari mana saja sumbernya tentang teks eksposisi agar kalian tidak kebingungan. Dan untuk minggu ini saya hanya ingin menjelaskan dan memperjelas, dan apabila ada pertanyaan yang tidak atau materi yang tidak kalian pahami, nanti kalian bisa tanyakan langsung tentang teks eksposisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Sudah paham semua ya tentang teks eksposisi? Kan sudah suruh saya baca kemarin tentang teks eksposisi. Nanti setelah saya jelaskan, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit demi sedikit, tapi bisa menjawab pertanyaan kalian. Pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi tentang informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Jadi, apabila ada sebuah informasi yang dimuat secara singkat dan padat, maka itu namanya teks eksposisi. Jadi nanti dari teks eksposisi kalian akan mendapatkan sebuah informasi. Selanjutnya, tujuan dari teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi sendiri adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah pengetahuan pembaca. Dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dan suatu hal dan kejadian. Jadi, tujuan dari adanya teks eksposisi ini agar bisa menambah pengetahuan para pembaca. Jadi, siapa yang membaca teks eksposisi itu secara tidak langsung sudah menambah pengetahuannya. Pengetahuan itu secara rinci dan dari suatu dan kejadian. Dari suatu kejadian kalian bisa mendapatkan pengetahuan secara rinci. Selanjutnya adalah struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat tesis penulis disebut pembukaan.
Argumentasi, bagian yang membuat alasan yang memperkuat argumen penulis dan memperkuat atau menolak gagasan. Penegasan ulang pendapat, relatation, bagian yang berisi penegasan ulang pendapat penulis. Jadi di dalam struktur teks eksposisi ada penegasan ulang pendapat. Selanjutnya, dari sini kalian apakah sudah paham tentang teks eksposisi? Dari pengertian, di pengertian ini ada informasi yang dimuat secara singkat dan padat, di tujuan dan di struktur. Sampai sini kalian paham? Jadi saya kasih contoh dulu ya di dalam cara membuat teks eksposisi. Seumpama contoh pemanfaatan buah tomat. Jadi sebelum kalian menjelaskan panjang lebar tentang pemanfaatan buah tomat, di situ kalian harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bentuk dari buah tomat tersebut. Dijelaskan buah tomat bentuknya bulat, berwarna merah, dan bla bla bla. Seperti itu. Jadi kalian tidak boleh langsung menjelaskan pemanfaatan dari buah tomat tersebut. Kalian harus menjelaskan bentuknya terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi adalah menjelaskan informasi pengetahuan. Sudah jelas ya, kan tadi barusan saya sudah menjelaskan bahwasanya teks eksposisi itu berisi tentang informasi. Kan di dalamnya terdapat pengetahuan. Jadi teks eksposisi ini menjelaskan tentang informasi yang berisi tentang pengetahuan. Informasi yang tidak berisi tentang pengetahuan itu bukan teks eksposisi. Terus ciri-ciri yang kedua adalah gaya informasi yang mengajak. Jadi di dalam teks eksposisi ini informasinya bersifat mengajak. Jadi di dalamnya itu ada sifat ajakan. Kalau ada informasi yang tidak bersifat mengajak, itu bukan teks eksposisi. Selanjutnya adalah biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Jadi di dalam teks eksposisi ini ada beberapa pertanyaan seperti unsur-unsur berita, cuman berbeda ya dengan unsur-unsur berita. Selanjutnya adalah berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Jadi ada tujuan di dalamnya, menjelaskan tentang sesuatu di dalamnya. Jadi teks eksposisi ini nggak cuma tulisan, nggak ada maksudnya, bukan. Di dalamnya itu terdapat penjelasan tentang sesuatu. Terus gaya bersifat informatif. Selanjutnya, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Singkat, padat, dan akurat. Kan tadi di depan sudah jelaskan bahwasanya teks eksposisi ini berisi tentang informasi yang dimuat secara padat, jelas, dan akurat. Sudah jelas ya. Jadi apabila ada informasi yang di dalamnya sudah singkat, padat, dan akurat, maka itu dinamakan teks eksposisi. Terus, dan yang terakhir adalah berusaha menjelaskan sesuatu. Di dalam teks eksposisi itu berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Tidak ada teks eksposisi yang hanya cuma menulis sesuatu tanpa ada penjelasan tentang suatu objek. Mungkin itu saja. Apa kalian ada yang ingin dijelaskan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin cukup. Untuk selanjutnya saya akan bagi kelompok dan masing-masing kelompok ada perwakilan maju ke depan dengan mempertanyakan atau mendiskusikan sesuatu yang tidak kalian pahami dengan kelompok lainnya. Nanti saya akan bagi menjadi beberapa kelompok lain ya. Terus nanti didiskusikan sesama temannya sesuai apa yang sudah saya jelaskan di sini. Mungkin hanya itu saja. Saya berharap kalian paham dan tetap semangat ya, banyak belajar, membaca. Dari manapun kita bisa mendapatkan ilmu, seperti dari gadget. Jangan digunakan untuk hal negatif saja, gunakan untuk hal positif juga, browsing untuk mendapatkan
pelajaran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.